Hana bangkit dari tidurnya. Duduk. Dengan kedua mata sembab. Semalaman ia tidak bisa tidur. Arnold sukses menghancurkan skill tidur cepat Hana. Baru pertama kali seorang Adriane Hana yang kalau kena bantal langsung tidur sekalipun minum 2 gelas kopi espresso kini insomnia. Hana mendengus sebal. Sinis dengan ironi yang dideritanya. Mentertawakan kebodohan dan cinta kampret yang dideritanya. Nana benar. Untungnya hari ini dia tidak ada jadwal dimanapun dan apapun. Hana rasanya ingin kabur. Pergi ke tempat yang jauh. Sialnya, Hana hanya punya libur 1 hari. Tak pakai lama berpikir. Hana langsung berdiri. Turun dari kasur. Masih memakai crop top putih sebagai atasan. Hana hanya mengganti training short pants yang dipakainya dengan jeans. Ia mengikat rambutnya asal lalu mengambil kunci mobil di atas meja riasnya. Keluar kamar. Rumahnya masih lengang. Tanpa aktivitas. Hana bergegas menuruni tangga sampai ibunya mengejutkannya. Mau kemana pagi-pagi begini? Bukannya libur? Tanya Sarah. Hana menoleh. Ibunya tengah memegang alat penyiram tanaman di depan pintu balkon lantai 2. Sarah memang paling rajin menanam di rumah ini. Bahkan di lantai 2 sekalipun. Ia berhasil mengembangbiakkan tanaman lidah mertua sampai berpot-pot. Pergi sebentar, Bu, jawab Hana. Patah hati ya, ledek Sarah. Bu, protes Hana sudah menjawab ledekan Sarah. Sarah tertawa. Kan udah ibu bilang, Arnold itu kan sukanya sama Lana. Buat apa mengejar lelaki yang cintanya jelas-jelas sama wanita lain? Sarah membuka sesi ceramah paginya. Jujur, ibu satu anak ini memang kurang menyukai Arnold. Merestui sebagai temannya Hana. Oh, iya. Tapi untuk lebih dari itu, Sarah ragu. Ada ganjalan di hatinya mengenai Arnold. Mulai lagi, cetus Hana. Hana memang sedang tak ingin diceramahi. Ia ingin pergi menenangkan diri dulu. Sendirian tanpa satu pun orang yang mengenalnya. Terus sekarang mau kabur kemana? Sarah kenal betul kebiasaan Hana. Cari menantu buat ibu, jawab Hana asal. Amin, cari yang cinta banget sama kamu, yang mau terima kita semua ya, Han. Sarah menimpali Hana jauh lebih asal. Hana mencibir sebal. Sarah tertawa. Hana pergi ya, Bu, pamitnya lalu menuruni tangga menuju lantai bawah. Hana berjalan menuju Kia Sonet miliknya yang terparkir di garasi rumah. Tak lama suara mesin mobil menyala terdengar, Kia milik Hana pun keluar dari rumah besar yang ada di kawasan Cipete itu. Hana, teriak gerombolan pemuda yang terus mengejar Hana. Hana, jangan sombong dong. Masa artis sombong? Teriak salah satu dari mereka. Hana tidak mempedulikannya dan terus berlari tanpa arah dalam parkiran basement hotel. Sungguh menyesal ia atas keputusannya ingin membeli kopi untuk dibawa duduk bengong di pinggir pantai Ancol. Bukannya beruntung. Hana malah ketiban sial. Bertemu dengan sekelompok pemuda abis mabok yang mengenalinya sebagai Adriane Hana. Sampai-sampai ia lupa posisi mobilnya di parkir. Sungguh sial. Malah masih sepi. Hana melihat Apple Watch-nya yang menunjukkan pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kalau saja yang mengejarnya tidak lebih dari 5 orang, mungkin ia masih bisa menghajarnya dengan ilmu bela dirinya. Masalahnya ini ada 8 pemuda gendut, setengah mabok pula. BREGH. Hana terkejut ketika tubuhnya menabrak seseorang. Ia terpental ke belakang. Bagai menimpa trampolin. Bedanya trampolin yang ditabraknya barusan adalah dada bidang seorang pria. Dengan takut-takut Hana mendongak untuk melihat wajah manusia yang ditabraknya. Berharap bukan salah satu dari manusia gendut yang tengah mengejarnya. Hana justru jauh lebih kaget melihat wajah yang beberapa hari lalu ditunjukkan Nana bekal hasil browsing di Google. Ini adalah wajah yang dikenalinya sebagai Reiga Rahardian Reisyard. Pria yang dielu-elukan Eyang Uti sampai 3 cucu perempuannya dipaksa mengikuti perjodohan konyol. Oke, mungkin hanya Hana yang merasa dipaksa. Tap.
Reiga dengan sigap menarik tangan kiri Hana lalu merangkul pinggang gadis itu sebelum jatuh gubrak ke belakang. "Are you okay?" tanya Reiga pertama kali menanyakan keadaan Hana yang sungguh berkeringat padahal tidak sedang olahraga itu. "I'm not okay," jawab Hana lalu berdiri tegak. Dahi Reiga mengerut. "Bingung. Kamu bisa bela diri kan? Di Google, kamu ditulis sebagai black belt karate, taekwondo, dan silat," ujar Hana memborbardir Reiga dengan pertanyaan yang tentu menurut Reiga amat sangat ngaco. "Maksudnya?" bingung Reiga. Baru Hana mau membuka mulut menjelaskan. Gerombolan gendut itu sudah sampai. "Hana, oh di sini rupanya," ujar salah seorang mereka yang berdiri paling depan. Hana menghela napas pasrah. "Ah, sial." Kedua mata Reiga memindai 8 manusia berkelamin pria. Semuanya setengah mabok. Berwajah beler dengan ekspresi menyeramkan bak pelaku kejahatan seksual yang tengah mengincar korbannya. Pantas Hana lari seperti tengah mengikuti lomba sprint. Refleks, Reiga mendorong Hana ke belakang tubuhnya. Hana terperangah dengan gestur sederhana itu. Ini pertama kalinya ada manusia yang tanpa babi bu lagi seakan berniat melindunginya. "Sebelum ada yang terluka, sebaiknya kalian semua bubar, pergi dari sini," ucap Reiga dengan intonasi berubah. Hana terperangah 2 kali. Intonasi Reiga bak Iko Uwais yang siap maju menghajar lawannya. "Cih, bubar. Gimana kalau lu aja? Nggak usah belaga sok pahlawan deh lu. Minggir. Serahkan Hana sama kita." Reiga mendengus. Bibirnya menyeringai. "Sampai mati sekalipun gue nggak akan serahin Hana sama kalian," sahutnya. Hana terhenyak. Reiga mengenalnya. "Han," panggil Reiga seraya menyerahkan kunci mobil. Hana menerimanya meski dengan muka bingung. "Masuk mobil aku. Mobilnya ada di samping kiri kamu." "Kunci ya, Han," ucap Reiga santai dengan sebuah senyuman ramah. Sesaat Hana tertegun dengan betapa tampannya wajah manusia satu ini. Hana menoleh ke samping kirinya. Sebuah Ferrari merah mengkilap terparkir gagah di sana. "Terus kamu gimana? Kita berantem bareng aja. Aku bisa bela diri kok," tolak Hana. Sebenarnya Hana takut juga sih kalau Reiga kenapa-napa. Bisa aja kan, informasi yang dicantumkan di ensiklopedia yang ada di Google itu palsu. Hanya saja, Reiga tersenyum mendengar kalimat Hana barusan. "I can handle it." "Sana masuk mobil," ucap Reiga lagi. Hana diam beberapa detik. Bimbang. "Seriusan?" "I'll be okay," ucap Reiga lagi setelah membaca kalimat cemas dalam pikiran Hana. Hana masih gamang, lalu Reiga dengan kemampuannya memanipulasi pikiran Hana agar menurutinya. Hana saja sampai bingung. Karena entah mengapa ia akhirnya menuruti Reiga. Hana berjalan ke arah mobil lalu masuk dan mengunci mobil tersebut. Dengan was-was menatap Reiga yang ekspresinya sudah berubah. Si anjing belaga jadi pahlawan. "Lo nggak lihat kita ini berapa?" Reiga menyeringai. 8 anak begajulan yang sukanya nyusahin orang tua kan? Sinis Reiga tanpa rasa takut. Sebuah komentar yang mendidihkan 8 manusia setengah mabuk itu. "Anjing! Bangsat!" teriak mereka lalu berlari ke arah Reiga. Siap menyerang Reiga secara membabi buta. Reiga menyeringai. "Sini! Maju! Jangan kelamaan ngomong. Gue nggak sabar pengen kasih kalian pelajaran tata krama." Sombong Reiga membuat kawanan gendut itu makin marah. "Sialan lu!" teriak mereka. Mereka langsung mengeroyok Reiga. Hana menonton perkelahian itu dari dalam mobil dengan penuh kecemasan. Bak, buk, bak. Perkelahian itu makin tak berimbang. Konyolnya, tak berimbangnya adalah kekalahan di pihak yang jumlahnya lebih banyak. 8 manusia itu tak satu pun yang mampu menyentuh Reiga dengan sebuah pukulan ataupun tendangan. Sebaliknya mereka habis babak belur. Terkapar di lantai coran basement. Hana terhenyak dengan kedua mata membelalak. "Udah nih, gini aja. Apa masih ada yang mau maju lagi?" Reiga begitu angkuh mengatakannya.
Sekalipun gigi mereka semua bergemeretak. Kesal. Mereka sudah tidak mampu berdiri lagi. Reiga berjongkok. Menatap yang sejak tadi tampak seperti pimpinan gerombolan ini. Sampai gue tahu lo dan teman-teman kampret lo ini nggak sopan atau berniat nggak baik sama Hana. Bukan cuma badan lu yang bakal gue bikin babak belur. Tapi juga hidup lu semua. Dan ini bukan ancaman. Ini peringatan pertama dan terakhir dari gue. Gue paling nggak suka sama manusia parasit kayak kalian, dingin Reiga mengucapnya. Siapa sih lo? Siapanya Hana? Sampai segitunya tolongin dia, anjing, bangsat. Reiga mendengus. Gue calon suaminya, jawab Reiga lantang lalu berdiri kemudian. 8 orang itu tentu kaget mendengarnya. Setelah menatap penuh ejekan terakhir kali, Reiga berjalan menuju mobilnya. Memberi kode agar Hana membuka kuncinya. Hana menurutinya. Reiga membuka pintu di bagian kursi pengemudi lalu masuk. Tangan kirinya terulur ke arah Hana. Kening Hana mengerut. Apaan sih? Pamri amat tolongin orang. Belum apa-apa aja udah minta pegangan tangan. Kok bisa si Lana suka sama orang kayak gini? Ucap Hana dalam hatinya. Seakan lupa abis ditolong Reiga barusan. Sulit bagi Reiga untuk tidak tersenyum mendengar isi hati Hana. Kuncinya, Adriane Hana. Bukan tangan kamu, ucap Reiga. Kalimat yang sukses membuat Hana membelalakkan mata. Karena merasa Reiga telah membaca pikirannya. Dan ini pertama kalinya untuk Reiga mengutarakan langsung isi pikiran seseorang yang dibacanya. Biasanya ia akan menahan diri. Tapi Hana, perempuan ini seperti memiliki daya tarik sendiri. Siapa yang bilang tangan lagi? Sangkal Hana yang kemudian memberikan kunci mobil pada Reiga. Tentu saja Hana akan menyangkalnya. Nggak bilang terima kasih. Ledek Reiga sambil senyum. Hana jadi kikuk seketika. Makasih. Ucapnya dengan judes. Astaga. Hana bingung sendiri kenapa dia jadi judes ya. Senyum Reiga makin lebar. Judes amat, ledek Reiga lagi. Hana diam dan bingung harus menanggapi Reiga bagaimana. Kejadian yang begitu cepat, aksi Reiga yang begitu sigap. Hana belum bisa memfokuskan pikirannya. Reiga sudah memakai AirPods dan tampak menghubungi seseorang. Pagi, Dim, sapanya duluan pada Dimas. Dahi Hana mengernyitkan kening. Dengan 2 mata terus memperhatikan Reiga. Telepon siapa ya tuh orang? Gumam Hana dalam hati. Aku telepon Aspri aku dulu ya, ucap Reiga menoleh ke arah Hana dengan sebuah senyuman. Bohong jika Hana tidak kaget dibuatnya. Benar kalau faktanya Reiga mulai menikmati wajah kaget Hana. What? Dia baca pikiran gue atau gimana sih? Racau Hana dalam hati. Kali ini Reiga tidak menanggapinya. Pagi, Pak, sapa balik Dimas yang penasaran tadi bosnya mengajak bicara siapa. Ini masih pagi. Setahu Dimas pun, Reiga tidak ada jadwal olahraga dengan siapapun. Tidak juga dengan geng Weird Cylinder, Reiga sendiri yang menamakan gengnya begini. Apa itu Lana? Dimas tidak percaya jika itu memang benar. Tapi bukankah dinner dengan Lana masih hari Sabtu? Saya habis hajar 8 orang di Hotel Palace, santai Reiga mengucap. Hah? Kaget Dimas. Reiga terkekeh. Tenang aja. Nggak ada yang patah tangan atau kaki kok. Masih aman. Cuma babak belur aja. Gila, santai banget nih orang. Tukas Hana dalam hati. Dimas tidak menanggapinya. Selain karena Reiga belum selesai bicara. Dimas juga sama syoknya dengan Hana. Mereka terkapar di depan parkiran mobil saya. Tugas kamu yang pertama mengurus mereka ya, Dim. Saya mau mereka dipidana. Atas dasar mereka setengah mabuk dan berniat melecehkan perempuan di hotel saya. Reiga begitu serius saat mengatakannya. Hana tertegun dengan aura leadership yang tiba-tiba terpancar dari Reiga. Kedua, tolong evaluasi kinerja sistem keamanan hotel ini. Panggil semua manajernya. Saya nggak mau kejadian seperti ini terjadi di hotel saya.
Memalukan dan sangat amat merugikan hotel, ucap Reiga lagi. Iya, Pak, jawab Dimas. Reiga memang orang yang ramah. Tapi Dimas kenal betul, jika Reiga sudah mengultimatum begini maka CEO Reichard Corporation ini sangat serius. Ketiga, saya mau kamu akses CCTV di basement 2 parkiran hotel. Pastikan wajah Hana nggak kelihatan. Dan rekaman CCTV tidak boleh tersebar ke publik. Paham, Dim? Paham, Pak. Tadi siapa Pak? Dimas baru sadar kalau Reiga menyebut nama Hana. Hana yang mana ya? Sejak kapan Reiga punya kenalan bernama Hana? Hana, Dim, jawab Reiga. Hana yang mana ya, Pak? Tanya Dimas. Your most favorite actress, jawab Reiga sambil senyum. Oh, Adriane Hana, White. Wait yet. Maksudnya Pak Reiga sekarang lagi sama Adriane Hana yang cantik banget itu. Yang aktingnya Masya Allah keren banget tiada duanya. Yang baik hati, lembut. Panutan wanita se-Indonesia dengan fanbase cowok paling banyak setanah air ini, Pak. Heboh Dimas sudah lupa tata krama karena terus berteriak di telinga Reiga. Reiga terkekeh. Iya. Hana yang itu, jawab Reiga. Hana mengernyitkan kening. Penasaran dengan isi pembicaraan Reiga dengan seseorang yang dipanggil Dim oleh pria itu. Apalagi ada namanya terbawa dalam obrolan itu. Apa Adriane Hana yang tadi Pak Reiga maksud akan dilece? Ya, Dim. Baik, Pak. Saya segera meluncur ke TKP. Pak Reiga nggak usah khawatir. Akan saya penjarakan mereka semua. Dimas seketika terdengar sangat begitu serius. Reiga terkekeh. Saya selalu suka semangat kamu, tanggap Reiga. Terima kasih, Pak, jawab Dimas. Saya tutup teleponnya ya, ujar Reiga lalu mencopot reboots yang digunakannya sejak tadi. Reiga menoleh ke arah Hana yang langsung kikuk. Tak menyangka dengan tatapan itu. Apa lihat-lihat? Galak Hana. Reiga tertawa melihat reaksi Hana. Tawa yang membuat Hana kian kikuk. Bingung dengan dirinya sendiri yang berubah galak dan judes pada Reiga yang jelas-jelas sudah menolongnya. Mau dianterin pulang ke rumah atau mau langsung ke Singapura? Tanya Reiga yang sengaja memindai pikiran Hana. Mana mungkin Hana tidak kaget. Singapura? Ngapain? Jangan macam-macam ya. Jangan Anda kira karena Anda barusan tolongin saya terus sekarang seenaknya bisa bawa saya kemana-mana. Jangan-jangan Anda komplotan mereka kan? Ini skenario yang Anda buat. Jangan kira, karena yang saya jodohin kita terus Anda bisa sembarangan. Kita aja belum saling kenal, omel Hana panjang dengan berbagai mimik. Mulai dari bertolak pinggang, mata melotot, sampai raut ngajakin berantem. Anehnya bukannya tersinggung, Reiga malah tersenyum lebar. Anjir, malah senyum-senyum nih orang. Tukas Hana dalam hati. Reiga mengulurkan tangan kanannya ke arah Hana. Mau ngapain nih? Tukas Hana mundur satu langkah dengan wajah curiga. Kenalin, Reiga Rahardian Reichard, jawab Reiga membuat Hana terhenyak. Apaan sih? Sok keren banget. Ngeselin. Dumel Hana lagi-lagi dalam hatinya. Senyum Reiga mengembang mendengar dumelan Hana. Adriane Hana, jawab Hana tak mau menjabat tangan terulur Reiga. Tanpa sudiro. Gumam Reiga memancing pikiran Hana yang lain. Kenapa emangnya? Galak Hana lagi. Pikirannya kosong. Di luar prediksi Reiga. Hana ternyata berbeda dengan perempuan kebanyakan. Pikirannya tidak seribut mereka. Hati perempuan ini putih dan bersih. Suasananya lengang dan tenang. Sebuah kelengangan yang menenangkan. Sekalipun sejak tadi Hana bersikap galak dan terus-terusan judes padanya. Membuat Reiga makin iseng melihat hidup perempuan yang 3 bulan lebih muda darinya ini. Hidup yang tidak bisa dibilang mudah. Penuh air mata, kesendirian, dan patah hati. Namun di lembaran berikutnya Reiga menemukan Hana yang tidak pernah menyerah, berjuang, hingga berada di titik ini. Malah bengong. Ujar Hana menghentikan keasikan Reiga, menggali hidup Hana lewat sepasang mata yang teduh itu.
Tuduhan kamu tadi bisa saya jadiin laporan pencemaran nama baik loh, Han, ucap Reiga. Hana terhenyak. Panik seketika. Bercanda, tukas Reiga sambil tertawa kecil. Apaan sih nih orang? Sewot Hana dalam hati. Terus sekarang gimana? Mau dianterin ke rumah atau mau lanjut kabur? Tanya Reiga. Hana kembali terkesiap. Tahu dari mana kamu, kalau aku mau kabur? Heran Hana. Aku. Cepat banget berubahnya. Tadi Anda saya, sekarang aku kamu. Menarik banget sih kamu, Adriane Hana, ucap Reiga membuat kedua pipi Hana memerah. Jangan ngaco deh, Han. Why your checks blushing for him? Cowok macam Reiga ini udah pasti buaya kan? Kuasa, uang, dia punya segalanya buat bisa mainin perempuan manapun yang dia mau. Jangan tertipu. Harusnya lu belajar dari si kampret Arnold. Jangan jatuh ke lubang yang sama, Adriane Hana. Reiga mengernyitkan kening ketika pikiran Hana menyebut nama Arnold. Belum kenal aja udah tuduh aku macam-macam, ucap Reiga yang untuk pertama kalinya seterbuka ini mengomentari isi pikiran orang lain. Terlebih ia mengatakannya dengan tersenyum. Hana kian terkesiap. Bak maling tertangkap. I don't even say anything yet, Richard. Heran Hana. Richard. Reiga tertegun namun panggilan itu terdengar begitu menyenangkan di kedua telinganya. I love the way you call me like that, Han, ucap Reiga mengutarakan pendapatnya. Hana tercengang. Dikejar gerombolan pria setengah mabuk. Ketemu Reiga Richard. Masuk ke dalam mobil pria ini pula. Sekarang malah terlibat pertengkaran nggak jelas mirip sepasang kekasih. Mimpi apa Hana? Semua ini tak ada dalam rencana kaburnya. Dan ya, Reiga benar. Tadinya Hana memang bermaksud ingin terbang ke Singapura. Seharian main di negeri singa tersebut. Tanpa tujuan. Tanpa perlu sibuk dikenali di setiap langkahnya. The problem is, Hana belum memberitahu siapapun tujuan dan niatnya itu. Kok bisa si Reiga tahu? Hana, jawabannya, Reiga mengembalikan kesadaran Hana. Jawaban apa? Mau diantar pulang atau ditemani ke Singapura? Aku nurut aja, ucap Reiga lagi. Hana terkesiap. Apalagi dengan kata aku nurut aja yang diucapkan Reiga barusan. Seakan mereka sudah seakrab itu. Hana mendengus. Lalu memutuskan untuk memutar tubuhnya agar menghadap Reiga. Hana bersidekap dengan raut serius. Begini ya, Richard. Ini pertama kalinya kita ketemu. Ya sekalipun kita saling mengenali wajah satu sama lain bukan berarti kita sedekat itu. So, can you stop talk like we are best friends? Ujar Hana. Reiga malah tersenyum. Jangan senyum. Oke. Reiga mengikuti mau Hana dengan mengganti ekspresinya menjadi datar. Meski terkesiap dengan vibe datar dan coolnya raut wajah Reiga. Hana menata hatinya untuk kembali berpidato di depan pria ini. Pertama, aku nggak tahu kamu tahu dari mana aku mau kabur ke Singapura, tapi sekalipun aku pergi ke sana, aku rasa it will be so damn weird kalau kita pergi bareng, ujar Hana. Reiga mengangkat tangan kanannya. Bak murid bertanya pada guru. Anehnya di mana? Ya aneh, karena kita baru kenal. Dan jujur aja ya, aku nggak mau dekat-dekat sama kamu. Aku nggak mau sampai Eyang tahu dan berpikir kalau aku merebut jodoh cucu kesayangannya. Hana ingin menabok mulutnya di detik selanjutnya lantaran keceplosan. Cucu kesayangan? Bukan. Enggak. Kamu salah deng. Lana maksudnya. Potong Reiga mencuri dengar pikiran Hana. Hana menghela napas. Kedua, aku bawa mobil sendiri. Nggak perlu dianterin apalagi sampai ditemenin, ujar Hana tidak ingin berlama-lama dengan Reiga. Ia bersiap membuka pintu. CTAK. Reiga mengunci Ferrarinya. Hana menoleh dengan tatapan tajam bercampur minta penjelasan ke arah Reiga. Bukannya menjelaskan, Reiga sibuk memasang seat belt lalu menyalakan mesin mobilnya. Pergi dari parkiran tersebut. Ini apa-apaan sih? Perbuatan kamu ini sama aja penculikan tahu, penyekapan.
Seru Hana bingung harus keluar dengan cara bagaimana. Seatbeltnya dipakai, Han. Apa mau dipakein? Reiga malah menggoda Hana dan mengacuhkan protes Hana. Berhenti nggak? Hana setengah berteriak. Kalau aku nggak mau gimana? Apaan sih? Nggak lucu ya? Aku juga nggak lagi ngelucu sih, Han. Aku serius mau temenin kamu di Singapura. I will be worried about you will have met stupid men like that again, jujur Reiga. Ya, entah mengapa hatinya yang susah peduli sama orang lain ini mendadak mencemaskan Hana. Perempuan yang baru pertama kali ditemuinya. Bicara dengannya. Langsung berantem pula. Reaksi Hana. Hana cukup terhenyak mendengar kejujuran Reiga yang dianggapnya bualan manis lelaki pada umumnya. Gini-gini aku bisa bela diri ya. Sayang aja tadi orangnya lebih dari 5. Kalau kurang dari 5, aku nggak butuh bantuan siapapun, ujar Hana yang terdengar tidak ada terima kasihnya sama sekali atas bantuan Reiga. Tahu kok, tanggap Reiga. Tahu dari mana? Hana makin jengah dengan detailnya informasi yang Reiga ketahui mengenai dirinya. Biodata kamu yang dikirim papa, jawab Reiga. What? Hana tidak percaya ini. Apa mereka bertiga sudah menjadi komoditas perdagangan manusia? Yang biodatanya diberikan secara cuma-cuma pada calon pembeli. Jelek amat sih pikirannya, celetuk Reiga. Sungguh terkesiap Hana dengan kalimat Reiga barusan. Seakan membenarkan tebakan konyolnya kalau Reiga bisa baca pikiran. Ferrari Reiga tiba-tiba berhenti. Hana kira Reiga akan marah. Tapi yang ditemuinya malah sebuah senyum hangat yang ramah. Pertama, aku tulus mau temenin kamu kabur seharian ini. Nggak ada niat macam-macam. Oke, well, jujur, I find that you are a very interesting person. Begitu menarik untuk dikenal lebih jauh, ucap Reiga. Asam lambung Hana naik mendengarnya. Kedua, aku beneran khawatir kamu ketemu lagi sama binatang berkedok manusia kayak tadi. Ia tahu kamu bisa berantem juga, but I still worry about you, pretty, ucap Reiga membuat Hana tertegun. Bukan karena kegeeran, melainkan karena kalimat yang mengingatkan Hana pada seseorang. Almarhum ayahnya. Iya, ayah tahu Hana kuat. Black belt, jago berantem. But I still worry about you, my pretty daughter. Tanpa sadar kedua mata Hana berkaca. Reiga melihat siluet kenangan itu juga. Terenyuh dia merasakan bonding yang begitu kuat antara Hana dengan Dennis. Membuat Reiga semakin ingin kenal sama yang namanya Adriane Hana ini. Ketiga, tuh mobil kamu di samping. Kalau memang nggak mau aku temenin, paling nggak aku kawal ya sampai airport. Atau pulang aja ke rumah biar aman. Aku cemas, Hana, ucap Reiga. Hana menoleh ke arah jendela. Itu memang mobilnya. Bagaimana bisa Reiga tahu tempat ia memarkirkan mobil? Hana saja lupa tempatnya sampai tadi berlari tanpa arah. Ditambah, kok bisa Reiga tahu mobilnya yang ini? Tahu dari mana? Kamu tahu dari mana ini mobil aku? Bingung Hana sekaligus curiga. I see it clearly in your mind, jawab Reiga. Hana tercengang dengan jawaban Reiga. Maksudnya, Reiga diam. Kenapa jadi begini ya? Kok bisa-bisanya dia dengan mudahnya membuka rahasia sendiri? Rahasia besar yang bahkan sahabat terdekatnya saja tidak tahu. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang sangat kuat ingin jujur pada Hana. Reiga ingin tahu reaksi Hana akan kemampuan anehnya ini. Apa benar pikiran Hana sebijaksana yang dilihatnya tadi? Apa iya gadis ini memiliki hati yang tulus dan baik? Reiga merasa dirinya begitu naif sekarang. Anggaplah ini judi dan pertaruhannya. I can read your mind, Han, jawab Reiga. Mereka saling menatap. Hening agak lama. Lalu, pecahlah tawa Hana. Tawa yang begitu lepas yang membuat Reiga terpukau. Antara kaget dengan reaksi Hana yang hilarious dan cantiknya Hana saat tertawa. Antik banget sih gombalannya. Lana sering kamu ginian ya? Udah berapa cewek yang kena gombalan jadul begini? Ledek Hana masih tertawa renyah.
Tawa pertama setelah malam durjana hancurnya pengharapan semu selama 4 tahun yang Arnold berikan padanya. Hana tak pernah menyangka, justru Reiga, orang asing ini yang membuatnya tertawa selepas ini. Kok dibilang gombalan sih, ucap Reiga sambil senyum. Hana mengganti tawanya dengan senyum lebar. Ia mengulurkan tangan ke arah Reiga. Apa nih? Reiga Richard ya, kenalin. Adriane Hana, ucap Hana dengan ekspresi cengengesan. Reiga terhenyak lalu tersenyum lebar. Hana memang penuh kejutan. Ia menjabat tangan terulur Hana. Salam kenal ya. Mohon bimbingannya, sahut Reiga menyambut lawakan cetek Hana. Kali ini tidak ada kejudesan dan galak yang Reiga terima. Hana tersenyum lebar hingga tampak 2 lesung pipinya. Nggak jadi turun? Tanya Reiga meledek Hana. Nggak jadi ikut ke Singapura? Tanya balik Hana. Apa nggak berbahaya pergi sama aku? Balas Reiga mengingatkan Hana akan kegalakan gadis beberapa menit yang lalu. Wajah Hana bersemu merah. Malu. As long as we don't take a picture, everything will be okay, Richard, ujar Hana mulai merasa akrab dengan Reiga. Ah, anak satu ini memang mudah akrab dengan siapapun. Hana memang ramah dan penyayang sejak kecil. Makanya ia punya banyak teman. Berbeda dengan Lana dan Nana. Kalau udah diajak masa ditolak, ujar Reiga membuat senyum mereka saling beradu. Ferrari Reiga pun kembali melaju meninggalkan basement hotel. Kita di mana? Tanya Hana merasa ini bukanlah jalan menuju Suta. Nggak masalah kan kalau naik jet pribadi aku aja. Reiga menjawab pertanyaan Hana dengan pertanyaan lain. Hana mengernyitkan dahi. Iya, Hana tahu keluarga Richard memang sekaya raya itu dari Nana. Tapi ke Singapura dengan jet pribadi. Hana tidak membayangkan kaburnya jadi sebegini dramatisnya. Jujur, ia pun tidak membayangkan akan kabur dengan Reiga. Is it okay? Hana ragu. Tenang aja. Ini punya aku pribadi kok. Bukan punya papa, jawab Reiga lalu membelokkan Ferrarinya ke dalam hanggar. Seorang petugas menghampiri mereka begitu Reiga dan Hana keluar. Flight pagi, Pak? Tanya security bername tag Adrian. Flight dadakan sih, Pak. Kapten udah siap? Tanya Reiga ramah. Hana memperhatikan cara Reiga berkomunikasi dengan pegawainya. Cowok ini begitu ramah dan rendah hati. Beda banget saat menghajar 8 manusia gendut tadi. Sudah, Pak. Sudah diberitahu Pak Dimas, jawab Adrian. Reiga tersenyum. Menoleh pada Hana. Oh iya, kenalin Pak, ini Mbak Adriane Hana. Saya fans berat Mbak Hana. Seru Adrian memotong kalimat Reiga dengan wajah sumringah dan malu-malu. Reiga terhenyak lalu tersenyum lebar. Boleh minta foto, Mbak? Bukannya enggak. Boleh kok, potong Hana atas ucapan Reiga. Pria itu memasang wajah bertanya. Hana berfoto dengan Adrian dengan Reiga sebagai fotografernya. Setelahnya mereka semua masuk ke dalam hanggar. Bagaikan jumpa fans, semua attendant minta foto termasuk Kapten Yusuf. Mereka semua tidak menyangka akan terbang sepagi ini dengan Adriane Hana, aktris papan atas negara ini. Meski dalam pikiran mereka mulai mempertanyakan hubungan bos mereka dengan aktris terkenal ini. Reiga membaca jelas isi pikiran para pegawainya itu. Sejak di hanggar sampai mereka semua sudah terbang seperti sekarang. Emangnya gue semenyedihkan itu ya sampai kaget banget semua orang lihat gue bawa cewek naik jet pri, gumamnya sendiri dalam hati. Mungkin inilah yang menjadi kekhawatiran Rahardian pada putra semata wayangnya. Kayaknya ini pertama kalinya kamu bawa perempuan terbang naik jet pri ya, Rei? Tanya Hana yang sejak tadi bengong memandang hamparan awan luas dari jendela pesawat. Kelihatan banget ya, jawab Reiga. Hana tertawa kecil. Is it okay? Harusnya yang naik duluan jet pri ini Lana kan? Bukan aku, gumam Hana dengan helaan napas berat. Malas mencari masalah dengan keluarga besar Sudiro. Terkhususnya, Eyang Uti, Lana, dan Pade Devan. Reiga menyeruput kopi panasnya. Kenapa Lana harus yang pertama naik?
Hana bingung dengan pertanyaan Reiga. Ya karena kamu sama Lana adalah pemeran utama perjodohan yang menyeret aku sama Nana. Masa gitu aja nggak tahu sih? Hana menyerukannya dalam pikiran. Gimana kalau kamu aja yang jadi pemeran utamanya? Gumam Reiga. Hana terkesiap mendengarnya. Kok dia bisa tahu isi pikiran gue? Kan aku udah bilang, aku bisa baca isi pikiran kamu, Hana, ucap Reiga sekali lagi. Ah, dia memang gila. Pertemuan pertama dan ia sudah membocorkan kemampuan anehnya. Tanpa jaminan Hana akan menyimpan rahasia ini pula. Nggak lucu ya, Richard, Hana mulai jengkel. Nggak ada yang ngelawak juga, Hana, sahut Reiga dengan senyum. Hana berusaha berpikir jernih. Menebak jikalau Reiga mungkin bisa ilmu psikologi. Aku nggak tahu ilmu psikologi. Aku aja kuliahnya bisnis sama ilmu komputer kok, Reiga menjawab pertanyaan dalam pikiran Hana. Richard, pekik Hana heran setengah mati. Hana memindai wajah Reiga. Ini seriusan si Reiga bisa baca pikiran. Serius, Hana, sahut Reiga dalam pikiran Hana. Wajah Hana sontak berubah pucat. Barusan ia mendengar Reiga bicara dalam kepalanya. Kamu sadap pikiran aku? Hana bertanya dengan suara tercekat dalam pikirannya. Bisa dibilang begitu, jawab Reiga. What the hell? Pekik Hana kini bersuara. Reiga tak aneh melihat reaksi Hana. Dengan santainya ia kembali menyeruput kopi panasnya yang sudah tidak terlalu panas. Jangan bercanda deh. Aku serius, ujar Reiga santai. Hana mencoba mencerna pernyataan Reiga. Baiklah, kalau Reiga jujur bukankah ini menjawab mengapa lelaki ini bisa tahu ia sedang kabur dan berencana pergi ke Singapura. Ini juga menjawab mengapa Reiga bisa tahu mobilnya yang mana. Tapi Hana masih tidak percaya ada makhluk seaneh ini di dunia. Iya aku memang aneh, aku Reiga. Hana tak enak sendiri. Reiga benar-benar membaca pikirannya. Oke, anggap aja kamu jujur. Aku emang jujur. Hana mendengus. Kenapa kamu kasih tahu aku ini? Kita baru ketemu hari ini. We're not yet friends. We're just two strangers, Richard. Ini rahasia besar loh. Kamu terlalu naif dan gegabah, tukas Hana mengomeli kecerobohan Reiga. Bibir Reiga mengulum senyum. Isi pikiran Hana persis seperti apa yang dikatakan gadis itu barusan. Murni dan tidak dibuat-buat. So please keep this big secret, Han, santai Reiga. What? Pekik Hana kaget dengan reaksi santai Reiga. Siapa aja yang tahu? Cuma kamu, jawab Reiga. Hana terhenyak. Kok bisa? Terjadi begitu saja, jawab Reiga. Nggak mungkin terjadi begitu saja. Ratusan, oh enggak. Mungkin udah ratusan juta kali kamu baca pikiran orang, ya masa kamu tiba-tiba pilih aku? Sangat amat tidak masuk akal ya, Rei. Ujar Hana ngotot. Tidak terima dengan jawaban nyeleneh Reiga. That's the fact, sahut Reiga. Hana makin terkesiap dengan sikap cuek Reiga. Rei, ini masalah besar dan penting banget loh. Bisa-bisanya kamu sesantai dan secuek ini. Nggak ada jaminan aku bakal simpan rahasia loh. And White, kalau kamu bisa baca pikiran berarti kamu udah tahu dong kalau Lana suka sama kamu. Hana makin histeris. Diamnya Reiga cukup menjadi jawaban Hana. Brengsek juga ya kamu. Persis seperti orang yang aku kenal, seru Hana merasa sepenanggungan dengan sepupunya. Orang yang kamu maksud itu Arnold ya? You said in your mind a few minutes ago, cetus Reiga yang sejak tadi memang sengaja menggiring Hana agar menyebutkan nama Arnold sendiri. Reiga ingin tahu Arnold ini siapa. Bukan hanya dari hasil sadapan masa lalu dan isi hati Hana. Ah, sepertinya untuk kemampuan yang ini Hana tidak perlu tahu. Hana menyesal sudah keceplosan. Alasan kenapa kamu sampai mau kabur? Tambah Reiga. It's none of your business. Reiga tersenyum. Dan berhenti baca pikiran aku. Seru Hana kembali galak. Reiga tersenyum.
So now you already believe if I can read your mind, Han. Hana terkena jebakan kalimat Reiga lagi. Emangnya aku punya pilihan untuk nggak percaya? Baik banget sih kamu. Bodoh banget, yang namanya Arnold malah cinta sama orang lain, ceplos. Reiga berasa tengah ngobrol dengan Zidane juga gengnya sampai nyaman untuk bicara jujur. Berhenti baca pikiran aku, Richard. Marah Hana dengan muka marah bercampur malu. Padahal hari ini ia tidak pakai blush on. Tapi Reiga berulang kali membuat kedua pipinya memerah. Kalau aku nggak mau gimana? Ledek Reiga. Richard. Hana menarik napas. Aku kasih tahu semua orang kalau kamu bisa baca pikiran, ancam Hana. Terus bakal ada yang percaya. Hana menghela napas. Ya nggak ada sih. Mana ada yang bakal percaya? Punya bukti juga nggak? Terlalu beresiko buat gue malah, keluh Hana dalam hati. Benar sekali. Celetuk Reiga. Hana cemberut. Nggak sopan. Sebal Hana yang tahu Reiga barusan kembali membaca pikirannya. Hana menebar muka ajak ribut ke arah Reiga, saat yang dilakukan Reiga malah membalasnya dengan sebuah senyuman. Jangan cari gue. Gue lagi bersenang-senang. Juni mengernyitkan kening membaca WhatsApp Hana sejak 1,5 jam lalu yang baru dibacanya. Bersenang-senang dalam kepatah hati maksudnya. Cetusnya. Juni mengetik balasan lalu kembali jogging. Ia senang, Hana patah hati. Simbol kalau bosnya itu sudah sadar bahwa yang namanya Arnold itu memang tidak pantas lagi diperjuangkan. Well, untuk apa memperjuangkan manusia yang tidak ingin diperjuangkan kan? Biarlah kali ini Hana kabur. Toh hari ini Hana juga tidak ada jadwal. Kebetulan Juni juga ingin rebahan di apartemen seharian. Tanpa memikirkan apapun lagi. Era Arnold si kutu kupret itu telah lewat. Juni tersenyum lebar. Asisten Hana ini selalu berdoa Hana mendapat pasangan yang bucin setengah mati pada bosnya itu. Hana itu orang baik, tulus. Meski kadang suka aneh dengan tingkah dan pikirannya. Ya namanya juga orang pintar kan. Mana ada orang pintar yang nggak aneh. Juni mencari pembenaran atas pemikirannya. Tinggal ada satu masalah lagi. Perjodohan. Ya, perjodohan yang semakin hari semakin membuat Hana senewan. Ibu Sarah meminta Juni mengosongkan jadwal Hana demi pertemuan yang sering disebut Hana pertemuan konyol itu. Juni pun mengikuti mau Ibu Sarah. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.